Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Lets Me Deal Massive Damage. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada Thor dan orang yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5k per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Kemudian Qianmo segera pergi menuju Moon Inn. Qianmo pun bertanya-tanya apakah Jiang Wenlian dan yang lainnya tinggal di sini. Setelahnya, Qianmo berjalan dan menuju sebuah kamar. Dan seketika bertanya apakah Jiang Wenlian di sini. Jiang Wenlian yang hati-hati pun mengintip dari celah pintu. Setelah mengetahui bahwa itu adalah Qianmo, Jiang Wenlian segera menyambutnya. Kemudian saat di dalam, Tian He pun bertanya kepada Qianmo apakah mereka akan langsung ke asosiasi saja sekarang. Qianmo pun menyebut bahwa identitas Jiang Wenlian saat ini masih belum layak untuk diungkapkan kepada mereka. Jika mereka pergi ke sana secara langsung, Qianmo khawatir mereka akan menangkap Jiang Wenlian dan mengurungnya. Dirinya akan memimpin terlebih dahulu. Ketika semuanya sudah beres, dirinya akan memanggil Jiang Wenlian. Itu adalah metode yang paling bisa diandalkan. Namun menurut Jiang Wenlian itu tidak akan berhasil. Jika asosiasi pandai besi mengetahuinya, Qianmo juga akan terlibat. Qianmo pun mengatakan bahwa perkumpulan pandai besi hanyalah sekelompok orang yang belum bangkit. Bahkan jika mereka telah merekrut orang luar, dirinya tidak takut. Qianmo bertanya apakah Jiang Wenlian tidak percaya pada kekuatan dirinya. Jiang Wenlian menyadari bahwa tidak ada gunanya mencoba menghentikan Qianmo. Qianmo boleh pergi, tapi Qianmo harus berjanji kepada dirinya bahwa jika situasi tidak benar, Qianmo akan segera mundur. Qianmo meminta Jiang Wenlian untuk tidak khawatir. Jika dirinya ingin pergi, sebuah asosiasi pandai besi biasa tidak akan mampu menghentikan dirinya. Tian He pun menyebut Qianmo sebagai orang yang berbudi luhur. Jika Qianmo mampu menyelamatkan ayahnya, keluarga Du akan berada di bawah kepemimpinan Qianmo. Qianmo menyebut bahwa dirinya hanya membantu dan meminta Tian He untuk tidak memikirkan hal itu. Qianmo izin pamit pergi dan meminta mereka berdua untuk beristirahat lebih awal dan tunggu kabar baik dari dirinya. Lalu Tian He bertanya kepada Jiang Wenlian apakah Qianmo akan benar-benar mampu melakukannya sendirian. Jiang Wenlian meminta Tian He untuk tidak khawatir. Asosiasi pandai besi tidak akan tahu monster apa yang akan melawan mereka besok. Kemudian keesokan harinya di asosiasi pandai besi kota Sky Peak. Menurut Qianmo, mereka mungkin sedikit lebih lemah daripada asosiasi profesi. Tapi dirinya harus mengatakan bahwa asosiasi pandai besi cukup kaya. Lalu seseorang menegur Qianmo dan bertanya apakah Qianmo juga datang ke sini untuk mengikuti ujian masuk asosiasi pandai besi. Qianmo tidak membenarkan hal itu. Dirinya di sini untuk mengikuti ujian kualifikasi pandai besi tingkat lanjut. Lalu perhatian orang-orang seketika tertuju kepada Qianmo. Mereka pun bertanya-tanya apakah mereka tidak salah dengar. Anak itu ikut ujian pandai besi tingkat lanjut. Mereka pun yakin tidak salah dengar tentang hal itu. Mereka pun bertanya-tanya berapakah umurnya, apakah dia sehebat itu.
Seseorang menekankan bahwa dirinya tidak percaya bahkan jika ada yang memukulnya sampai mati. Yang lainnya juga berpendapat demikian. Mereka ikut ujian tingkat sarjana. Mereka juga tahu caranya membanggakan diri. Kemudian saat Qian Mo berada di depan petugas, petugas pun meminta maaf dirinya akan melakukan pengujian lagi. Dalam pikiran petugas ini tidak masuk akal. Ini adalah instrumen pengujian baru, seharusnya tidak ada masalah. Dan setelah dipindai, ternyata Qian Mo memang berada di pandai besi tingkat menengah. Dengan poin pengalaman 100.000, dapat melamar ujian pandai besi tingkat lanjut. Petugas pun menyebut bahwa Qian Mo benar-benar berada di peringkat menengah. Dengan ini, Qian Mo memenuhi syarat untuk mengikuti ujian dan mempersilahkan Qian Mo untuk mendaftar. Mereka yang awalnya tidak percaya pun kaget dan menyebut bahwa dirinya benar-benar buta. Bukan saja dirinya kehilangan kesempatan untuk mengenal seorang petinggi, dirinya bahkan menyinggung perasaannya. Kemudian berpindah ke lokasi pandai besi tingkat lanjut. Seorang petugas kembali memeriksa lembar dokumen milik Qian Mo, di mana tertulis nama Cheng Qian Mo umur 19 tahun, seorang pagran level 32 yang memiliki guru dengan nama Wen Liang. Petugas pun menyebut Qian Mo begitu muda, seorang pagran dan sudah menjadi seorang pandai besi tingkat menengah. Qian Mo pun membenarkan hal itu dan bertanya bisakah dirinya masuk. Petugas pun mempersilahkan Qian Mo. Tempat Qian Mo ada di baris kedua di sebelah kiri. Dalam pikiran petugas, setelah menunggu setengah hari, akhirnya dirinya melihat tunas yang bagus. Seorang dual awakener berusia 19 tahun. Dirinya berharap Qian Mo dapat memberinya sebuah kejutan. Lalu petugas pun meminta rekannya untuk ke ruang data dan periksa apakah ada pandai besi utama yang bernama Wen Liang. Rekannya pun mengerti dan segera memeriksanya. Petugas ini pun menyebut jika keberuntungannya bagus, dirinya mungkin bisa mendapatkan dua orang yang cakap untuk asosiasi. Lalu saat Qian Mo masuk, kembali Qian Mo menjadi pusat perhatian. Orang-orang pun bertanya apakah orang ini begitu muda dan dia sudah berpartisipasi dalam ujian tingkat lanjut. Orang-orang pun yakin bahwa dia berada di tempat yang salah. Ini adalah ujian untuk pandai besi tingkat lanjut. Namun Qian Mo sendiri terus berjalan tanpa menghiraukan orang-orang. Lalu saat berpindah ke ruangan lain, para petugas menyebut bahwa dia benar-benar kandidat yang tepat. Ini untuk pandai besi tingkat lanjut. Generasi muda akan melampaui mereka pada waktunya. Lalu saat semua peserta terkumpul, seorang petugas mengatakan bahwa pertama-tama dirinya adalah Chen Xichin, anggota Asosiasi Pandai Besi Kota Skypeak, pandai besi tingkat lanjut. Yang di sebelah dirinya adalah Yilong, dia juga anggota asosiasi. Kali ini dia akan menjadi pengawas ujian tingkat lanjut dan sekarang dirinya akan mengumumkan rincian dan aturan ujian. Ujian akan dibagi menjadi dua babak. Untuk babak pertama, dalam waktu yang diberikan, mereka perlu memilih bahan yang tepat sesuai dengan kriteria dan merancang cetak biru penempaan. Mendengar hal ini, Qian Mo menilai bahwa ini mungkin terdengar sederhana. Tetapi ini menguji pengetahuan dasar mereka tentang penempaan. Berdasarkan ujian ini, tampaknya asosiasi pandai besi tidak terlalu buruk. Lalu di saat itu, Chen Xichin bertanya apakah Dong Suecheng ada di sini. Mengapa dirinya tidak melihatnya? Yilong pun menyebut bahwa dia sudah memasuki kota lebih dari 10 menit yang lalu. Dia seharusnya segera tiba. Chen Xichin menyebut sekalipun dia adalah putra dari tetua Dong, dia tidak bisa mengabaikan peraturan begitu saja. Paling lama dirinya akan memberinya waktu selama 5 menit lagi. Yilong pun meminta Chen Xichin untuk santai lebih dulu. Lalu para peserta pun bertanya-tanya mengapa belum dimulai juga. Lalu seseorang menegurnya dan bertanya apakah mereka tidak mendengarnya. Anak tetua Dong belum datang, jadi mereka harus menunggunya. Lalu Qian Mo yang mendengar hal ini yakin mereka pasti ayah dan anaknya menjebak Jiang Wenliang. Apa yang dikatakan Tian He memang benar, perkumpulan pandai besi saat ini memang sudah busuk. Lalu tiba-tiba seseorang datang dan meminta maaf kepada Chen Xichin. Dirinya telat karena ada jamuan makan. Chen Xichin pun menyebut bahwa tempat Dong Suecheng ada di tengah baris kedua, serta meminta Dong Suecheng untuk cepat ke sana, karena ujian akan segera dimulai.
Yilong pun mengerti dengan alasan Dong Suecheng dan dirinya senang Dong Suecheng sudah datang. Dengan ini mereka akan mulai ujiannya. Lalu saat Dong Suecheng berjalan melewati Qianmo, Dong Suecheng menilai bahwa orang ini bahkan tidak terlihat seperti berusia 20 tahun. Adakah orang muda seperti itu dalam ujian tingkat lanjut? Sedangkan Qianmo menilai bahwa mengingat Dong Suecheng mengikuti ujian tingkat lanjut saat dia bahkan belum berusia 40 tahun, dia tidak sepenuhnya berguna. Lalu kembali Chen Shichen meminta Dong Suecheng untuk segera ke tempatnya karena terlalu berlama-lama. Lalu Chen Shichen menilai bahwa Qianmo ini tidak rendah hati atau sombong, tapi tenang dan kalem. Sepertinya Qianmo memang berbakat. Dirinya harap Qianmo tidak mengecewakan dirinya. Lalu Yilong kembali mengatakan bahwa ujian pertama hari ini di putaran pertama adalah membuat cetak biru. Senjatanya sudah jadi harus memiliki level item 50 atau lebih. Dengan daya serang 150 atau lebih dan beratnya tidak lebih dari 3 kg. Yilong pun mempersilahkan mereka untuk merancang cetak biru dan pilih bahan yang mereka butuhkan dalam jangka waktu 1 jam. Dan dengan ini ujian dimulai. Lalu Yilong pun bertanya kepada Chen Shichen mengenai pendapatnya apakah tingkat kelulusan hari ini akan melebihi 15%. Chen Shichen secara pribadi memilih pertanyaan ini, jadi Yilong pun meminta Chen Shichen memberitahunya. Chen Shichen pun menyebut bahwa misi tugas yang dirinya pilih tidak sesederhana itu. Jumlah orang yang maju ke putaran kedua kurang dari 10%. Menurut Chen Shichen, kepribadian Dong Suecheng mungkin buruk, tetapi dirinya harus mengatakan bahwa cukup mampu hanya karena ayahnya mengajarinya dengan baik. Lalu saat itu Chen Shichen pun bertanya mengapa Qianmo belum mulai. Apakah dia si bodoh yang bingung di putaran pertama? Yilong pun seketika menyebut bahwa dirinya melihat bahwa Chen Shichen sangat peduli dengan pemuda ini. Yilong pun bertanya apakah Qianmo memiliki sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Chen Shichen pun menyebut dirinya tidak melihat sesuatu yang istimewa saat ini. Penilaiannya mungkin salah. Kemudian saat ini Dong Suecheng pun menyebut bahwa dirinya sudah selesai. Dalam pikiran Dong Suecheng ini semua berkat spekulasi ayahnya tentang ujiannya. Jika dirinya menyerahkan jawaban ini, seharusnya tidak ada orang di sini yang dapat melampaui dirinya. Selain itu, dirinya pikir pemuda itu adalah seseorang yang istimewa, tetapi dia baru mulai sekarang. Sepertinya dia hanya bantal bersulam. Namun di saat itu Qianmo memulai membuat sebuah cetak biru dengan sangat cepat. Yilong pun seketika menyebut bahwa Qianmo mulai merancang di separuh waktu berlalu. Tetapi serius kecepatan menggambarnya itu ekstrim. Chen Shichen pun menyebut bahwa persyaratan untuk merancang cetak biru adalah presisi, bukan kecepatan. Dia hanya mulai setelah separuh waktu hilang. Lalu Qianmo pun menyebut bahwa ini pertama kalinya dirinya membuat cetak biru ini. Dan ini tidak buruk. Sekarang dirinya perlu memilih materialnya. Di saat itu Dong Suecheng bertanya-tanya bagaimana Qianmo bahkan mengacaukan jalannya menjadi pandai besi peringkat menengah. Dia bahkan tidak tahu bahwa emas kuno yang berapi-api dan batu roh angin memiliki sifat yang bertentangan. Dia bahkan menggunakan 5 kg emas kuno yang berapi-api sebagai bahan utamanya. Dong Suecheng pun menyebut bahwa Qianmo benar-benar idiot yang bodoh. Lalu Qianmo pun menanggapi hal ini dan mengatakan bahwa serangga musim panas tidak dapat berbicara tentang es. Katak di dalam sumur tidak berbicara tentang laut. Beberapa orang yang berkepala babi akan mulai berbicara omong kosong. Dong Suecheng seketika marah dan bertanya apakah Qianmo berani memarahi anggota parlemen, serta apakah Qianmo tahu siapa ayahnya. Melihat hal ini, Chen Shichen menegaskan bahwa ini adalah ujian dan meminta mereka berhenti menyebabkan keributan. Lalu Yilong pun mengatakan bahwa putaran pertama ujian sudah berakhir. Semua orang harus menghentikan apa yang mereka lakukan. Jika mereka terus bekerja, mereka akan segera dikirim keluar. Lalu Yilong pun menyebut bahwa Chen Shichen akan memulai evaluasinya. Lalu Chen Shichen pun mulai mengomentari hasil cetak biru para peserta. Chen Shichen menyebut bahwa ada masalah dengan proporsi bahan. Tidak mungkin untuk menempa senjata yang memenuhi persyaratan. Dan mulai menggagalkan peserta dengan nilai C. Dan ada juga yang lulus dengan nilai evaluasi B. Lalu Chen Shichen kini menilai cetak biru milik Dong Suecheng dan menyebut bahwa alasan dibalik desain ini tidak buruk. Nilainya adalah amin. Pasangan material juga rasional dan memenuhi standar yang diperlukan.
Mendengar nilainya, Dong Suecheng kurang setuju dan meminta Chen Shiqin melihat cetak birunya lebih dekat lagi. Namun di saat itu Chen Shiqin bertanya apakah Dong Suecheng sedang mengajarinya cara mengevaluasi. Kemudian saat ini Chen Shiqin berjalan menuju Qianmo dan bertanya apakah Qianmo yang memilih bahan 5 kilogram emas yang berapi-api. Qianmo pun membenarkan hal itu serta bertanya apakah ada masalah. Chen Shiqin pun seketika marah dan bertanya bagaimana Qianmo akan mengkatalisasi sejumlah besar emas kuno yang berapi-api ini. Dan Qianmo bahkan memiliki batu roh angin yang bertentangan di antara bahan-bahannya. Pasangan seperti apakah ini? Chen Shiqin pun bertanya apakah Qianmo mengejek ujian ini. Qianmo menjelaskan pertama naikkan suhu hingga 6000 derajat menggunakan 4 teknik cahaya, lambat, berat, dan cepat. Palu 1000 kali. Tambahkan pasir sulfur saat menghilangkan kotoran. Lalu biarkan suhu naik kemudian terus memalu dan menempa. Qianmo pun bertanya apakah metode ini cukup baik. Namun di saat itu Dong Suecheng bertanya apakah Qianmo tahu cara menempa. Memalu 1000 kali dengan 4 teknik dan menaikkan suhu lebih tinggi. Apakah pengendalian semacam itu dapat dilakukan oleh manusia? Sedangkan Chen Shiqin menyebut bahwa meskipun skill yang dibutuhkan sangat ekstrem, itu benar-benar bisa berhasil jika mereka harus pergi sesuai dengan metode ini. Tetapi premisnya adalah bahwa harus ada pandai besi yang dapat mencapainya. Dengan ini dirinya hampir tidak akan mempertimbangkan bahan-bahan itu. Sekarang mereka akan melihat cetak birunya. Mendengar hal ini Dong Suecheng tidak terima ini. Chen Shiqin memberikan kemudahan kepada Qianmo. Lalu saat Chen Shiqin melihat cetak biru Qianmo, Chen Shiqin menyebut bahwa ini adalah cetak biru yang digambar dengan sangat baik. Bahkan dirinya tidak akan bisa menggambar cetak biru yang sempurna. Hanya dengan standar cetak biru ini, dirinya memberi Qianmo nilai A+. Jika A+ bukan evaluasi tertinggi yang tersedia, dirinya akan memberi Qianmo sesuatu yang lebih tinggi lagi. Qianmo pun seketika menyebut bahwa Chen Shiqin terlalu menyanjungnya. Lalu orang-orang pun menyebut bahwa Chen Shiqin secara publik bias terhadap kandidat ini. Asosiasi Pandai Besi selalu menjunjung tinggi prinsip keadilan. Bukankah Chen Shiqin melanggar peraturan? Mendengar hal ini Dong Suecheng pun kesal dan menyebut bahwa Chen Shiqin sebenarnya secara terbuka membantu seseorang melalui pintu belakang. Dirinya pasti akan melaporkan ini kepada ayahnya saat dirinya kembali. Lalu Yilong pun mendekati Chen Shiqin dan menyebut bahwa hari ini adalah ujian publik. Dong Suecheng juga ada di sini. Jika penatua Dong mendengar tentang hal ini, mereka berdua akan berada dalam kesulitan. Namun Chen Shiqin merasa gradasinya semua sesuai dengan tingkat kandidat. Dirinya tidak takut bahkan jika Yilong memakzulkan dirinya. Kemudian Qianmo pun mengatakan bahwa Chen Shiqin memberinya A+ hanya berdasarkan cetak biru. Itu memang sedikit sewenang-wenang di ujungnya. Qianmo pun bertanya kepada Chen Shiqin mengapa tidak mengambil keputusan setelah putaran berikutnya. Orang-orang yang mendengar hal ini menyebut bahwa Qianmo pasti sudah sakit. Chen Shiqin berbicara untuknya dan dia tidak menghargai kebaikannya. Mereka yakin pasti ada yang salah dengan otak Qianmo. Sedangkan Dong Suecheng berpikir Qianmo memiliki beberapa keterampilan, tetapi dia hanya idiot dan ada yang salah dengan otaknya. Lalu mendengar hal ini Chen Shiqin mengerti karena Qianmo mengatakannya maka dirinya tidak akan memberi Qianmo nilai pada putaran ini. Selama putaran kedua, Chen Shiqin meminta Qianmo membuktikan bahwa Qianmo dapat menempa senjata menggunakan material ini. Jika tidak, Qianmo akan menanggung konsekuensinya. Dalam pikiran Chen Shiqin, bocah yang bernama Qianmo ini mungkin sombong. Tetapi apa yang baru saja dia lakukan telah membersihkan ruangan ini dari tuduhan yang menimpa dirinya yang memihak kepadanya. Dia kecambah yang baik. Tetapi mereka harus melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk babak berikutnya. Lalu Qianmo pun menyebut karena evaluasi untuk putaran pertama selesai maka mereka seharusnya bisa memulai dengan cepat dengan ujian penempaan kedua. Kemudian Yilong akan mengumumkan putaran pertama telah berakhir. 90 orang lebih telah didiskualifikasi. 12 orang lolos. Kandidat yang didiskualifikasi mereka dapat meninggalkan tempat ini kapan saja.
Jika mereka ingin menyaksikan putaran kedua, maka mereka dipersilakan pindah ke area tampilan di sebelah kanan. Kemudian orang-orang pun ingin melihat bagaimana Kianmo akan menggunakan bahan-bahan itu untuk melengkapi cetak birunya. Pengaturan yang dilakukan oleh Chen Shiken bagus sehingga mereka kini telah menjadi pengawas. Bahkan jika Kianmo mencoba menarik beberapa trik nanti, mereka akan dapat melihatnya dengan jelas. Mereka pun sangat yakin Kianmo tidak akan bisa menantang metode konvensional. Lalu Yilong pun memberitahu bahwa sekarang mereka akan melanjutkan ke putaran kedua. Dalam waktu 3 jam, kandidat harus menempa senjata sesuai dengan cetak biru mereka. Adapun kandidat yang berada di peringkat pertama dengan hasil akhir setidaknya peringkat A, Asosiasi Pandai Besi akan secara langsung memberikannya titel kepadanya dan juga menghadiahinya dengan 100.000 emas. Dengan ini, babak kedua secara resmi dimulai. Mendengar hal ini, Dong Suecheng pun yakin bahwa peringkat A dan hadiahnya akan menjadi miliknya. Lalu di saat itu Dong Suecheng pun menegur Kianmo yang melihat ke arahnya dan bertanya, apa yang sedang Kianmo lihat? Apakah Kianmo mencoba untuk belajar dari dirinya? Sayangnya, metode dirinya sangat kompleks, bukan sesuatu yang bisa Kianmo pahami. Namun Kianmo yang melihat cetak biru punya Dong Suecheng tersenyum serta menilai bahwa senjata yang Dong Suecheng tempa ternyata sebuah belati. Jika itu masalahnya, perubahan yang harus dirinya lakukan tidak akan banyak. Lalu orang-orang yang memperhatikan Kianmo pun bertanya-tanya apakah Kianmo membuat perubahan dadakan pada cetak birunya. Hanya ada 3 jam untuk babak kedua. Apa yang sebenarnya Kianmo rubah pada cetak birunya? Kianmo menganggap ini terlalu ringan. Orang-orang pun menduga bahwa Kianmo mungkin menyadari bahwa cetak biru yang dia gambar sekarang tidak mungkin untuk ditempa sehingga dia mencoba untuk memperbaiki itu. Lalu Yilong pun menyebut Kianmo sebagai pengacau. Mereka sudah cukup baik memberinya kesempatan dan sekarang dia benar-benar berusaha membuat perubahan pada cetak biru di menit-menit terakhir. Dengan ini dirinya akan mencabut kualifikasinya sebagai kandidat. Namun Chen Shichen mencegah Yilong dan mengatakan bahwa ini tidak apa-apa, karena mereka sudah memberinya kesempatan. Mereka dapat terus menonton dan menunggu Kianmo gagal. Dia pada akhirnya akan mendapatkan hukuman yang layak. Di sisi lain, Kianmo menilai bahwa belati yang dirancang oleh Dong Suecheng berada pada sisi yang lebih berat. Dirinya harus membuat beberapa penyesuaian kecuali dengan rasio material untuk cetak biru barunya. Dan bagian ini yang tepat. Lalu Dong Suecheng yang memperhatikan Kianmo menilai bahwa Kianmo bodoh. Sepotong besar emas kuno yang berapi-api itu salah. Dirinya akan melihat bagaimana Kianmo menanganinya. Lalu Kianmo merasa bahwa suhunya hampir sampai. Sudah waktunya untuk mulai menempa. Orang-orang yang melihat Kianmo pun kaget. Itu adalah palu penempaan terbesar yang tersedia. Dirinya bahkan tidak bisa mengangkatnya dengan kedua tangannya. Dan Kianmo benar-benar menggunakannya dengan satu tangan. Mereka pun tidak menyangka ini. Kianmo benar-benar seorang awakener. Dan dia pasti menjadikan atribut kekuatan sebagai atribut utamanya. Namun seseorang ingat bahwa petugas waktu itu menyebut dengan 2 awakener. Kecepatan kemajuan profesi sekunder akan lebih lambat. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana cara pandai besinya mencapai level seperti itu. Lalu Yilong sendiri agak kaget melihatnya. Dia adalah 2 awakener yang langka. Tidak heran Chen Shichen bersikap lunak kepadanya. 2 awakener mungkin jarang terlihat, tapi hampir tidak ada orang yang dapat maju secara setara di kedua bidang. Jadi mereka harus melihat hasil akhir sebelum sampai pada kesimpulan apapun. Dan kini Kianmo pun mulai menempa dan mengayunkan palunya dengan kecepatan tinggi. Melihat hal ini, Dong Suecheng kaget dan tidak menyangka bahwa Kianmo menggunakan metode penempaan 4 teknik dengan palu 25 kg. Bukankah orang itu terlalu ekstrim? Namun Dong Suecheng merasa ini tidak berhasil dan mencoba untuk menenangkan diri agar tidak panik. Kianmo hanya kuat saja. Dirinya masih punya kartu trup sehingga ini tidak masalah. Lalu orang-orang menilai bahwa untuk dapat menggunakan keempat teknik tersebut meskipun menggunakan palu sebesar itu, mereka yakin Kianmo bukan orang sembarangan. Dan dia akan melemparkan batu roh angin itu. Lalu sebagian orang bertanya-tanya apakah Kianmo akan benar-benar berhasil.
Lalu semua tahun yang mereka lalui untuk belajar itu akan menjadi sia-sia. Kemudian Qianmo menyebut bahwa 1.000 pemukulan selesai. Sekarang saatnya langkah terakhir. Kemudian orang-orang pun heboh saat melihat Dong Suecheng. Ini adalah kemajuan embrio. Senjata itu menunjukkan tanda-tanda kemajuan bahkan sebelum bentuknya terbentuk sepenuhnya. Seperti yang diharapkan dari putra tetua Dong, warisan ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka tandingi. Dalam pikiran Dong Suecheng, tidak peduli seberapa cerdiknya metode Qianmo, di hadapan metode penempaan warisannya, Qianmo hanya memperlihatkan sedikit keterampilan di hadapan seorang ahli. Lalu Qianmo yang melihat hal ini menilai bahwa itu pasti keahlian embrio yang dikembangkan oleh Jiang Wenliang. Ini sungguh menakjubkan, tapi itu bukan solusi terbaik. Kemuliaan yang telah dicuri oleh ayah dan babi ini dari Jiang Wenliang, dirinya akan membantu Jiang Wenliang mendapatkannya kembali. Yelong pun kaget saat melihat Qianmo dan bertanya-tanya apakah Qianmo sudah gila. Dengan suhu 1.100 derajat, melempar batu roh angin akan menyebabkan embrio hancur. Chen Shiqin pun juga bertanya apa yang sebenarnya Qianmo lakukan. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar merasa aneh mengapa ada sedikit rasa dingin yang menyebar. Mereka pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa suhu malah menurun? Lalu orang-orang meminta mereka semua untuk memperhatikan tungku dari Qianmo. Benar-benar ada cahaya biru di dalamnya. Lalu Dong Suecheng pun tertawa dan menyebut bahwa dirinya tahu Qianmo tak akan mampu melakukannya. Tapi dirinya tidak menyangka Qianmo bahkan tak membentuk embrio. Sampah seperti Qianmo tak pantas menjadi pandai besi. Dirinya akan melaporkan ke asosiasi mencabut kualifikasi Qianmo sebagai pandai besi menengah. Kemudian Yelong menyayangkan hal ini. Dirinya pikir bisa menyaksikan metode penempaan yang benar-benar baru. Ternyata hanya dirinya yang terlalu banyak berpikir. Dalam pikiran Chen Shiqin bertanya-tanya apa yang sebenarnya selama ini dinantikan. Apakah dirinya benar-benar berharap Qianmo akan menggabungkan emas kuno yang berapi-api dan batu roh angin dengan paksa? Dan seketika Qianmo menyebut bahwa ini selesai. Dan seketika aura biru pun menyebar di sekitar ruang ujian. Hal ini pun membuat orang-orang bertanya apa yang sebenarnya Qianmo lakukan. Getaran hebat ini dan napas yang mengerikan adalah penglihatan yang hanya muncul dari sebuah mahakarya. Dan saat Qianmo mengangkat hasil penempaannya, mereka pun menyebut bahwa itu sebetulnya kemajuan lain. Dan berdasarkan tingkat penglihatannya, Qianmo jauh melampaui Dong Suecheng. Mereka pun kaget. Mereka benar-benar menyaksikan metode penempaan yang benar-benar baru. Mereka pun bertanya-tanya siapakah Qianmo sebenarnya. Kemudian di ruang lain orang-orang menyebut bahwa inilah PC yang hanya muncul dari sebuah mahakarya. Seseorang telah menciptakan sebuah karya agung. Itu dari tempat ujian tingkat lanjut pandai besi. Sepertinya seorang jenius akan segera lahir. Dan diketahui bahwa pria ini adalah Dong Hufei, sesepuh asosiasi pandai besi. Dong Hufei menyebut bahwa sebuah mahakarya tingkat epik. Dapatkah itu ditempa oleh Suecheng? Lalu di sisi lain, seorang presiden asosiasi pandai besi menyebut bahwa itu penempaan PC adalah kejeniusan luar biasa yang muncul dari asosiasi pandai besi mereka. Lalu Chen Shichen yang melihat hasil ini sangat kaget dan kesulitan untuk mengungkapkannya. Yilong pun bertanya apakah Chen Shichen tidak enak badan. Chen Shichen pun menyebut bahwa ini adalah sebuah mahakarya peringkat epik. Cheng Qianmo menciptakan karya agung tingkat epik selama ujian. Dengan ini dirinya mengumumkan Qianmo berada di peringkat pertama untuk ujian hari ini. Mendengar hal ini, Dong Suecheng marah dan tidak terima dengan hasil ini. Dirinya tidak percaya Qianmo melihat cetak biru miliknya saat ujian. Lalu tiba-tiba membuat sebuah perubahan pada cetak birunya sendiri. Dia jelas-jelas menyalin pekerjaan miliknya. Dirinya tidak setuju dengan nilainya. Lalu orang-orang pun menyebut bahwa keahlian Qianmo dalam menempa jelas di atas Dong Suecheng. Dan Dong Suecheng benar-benar mengatakan bahwa Qianmo menyalin karyanya. Dong Suecheng terbiasa mendapatkan jalannya dengan bergantung pada ayahnya. Ini seperti anjing terpojok akan melompati tembok. Lalu Chen Shichen menyebut bahwa kalah tetaplah kalah.
Jangan mempermalukan asosiasi pandai besi mereka. Kembali Dong Suecheng menyebut bahwa Chen Shichen telah membela anak ini berulang kali. Chen Shichen pasti mempunyai semacam pertimbangan pribadi terhadapnya. Chen Shichen pun mengatakan bahwa Dong Suecheng dapat melaporkan dirinya atau memecat dirinya, tetapi itu setelah ujian. Saat ini dirinya lah yang bertanggung jawab di sini. Lalu di saat itu Dong Hufei datang dan meminta Dong Suecheng untuk menutup mulutnya. Dong Suecheng kaget melihat ayahnya datang. Qian Mo pada akhirnya melihat pelaku utama yang menjebak Jiang Wenliang dan guru Jiang Wenliang, yaitu Dong Hufei. Lalu Chen Shichen dan Ye Long pun menyapa serta memberi hormat kepada Dong Hufei. Dong Suecheng pun mengatakan bahwa ayahnya datang tepat waktu. Chen Shichen yang bertugas melaksanakan ujian secara terbuka menutupi kesalahan seorang kandidat. Dirinya baru saja hendak pergi ke asosiasi untuk melaporkannya. Dong Hufei pun meminta Dong Suecheng untuk berhenti. Dirinya sudah tahu mengenai masalah ini. Lalu Dong Hufei mendekati Qian Mo dan mengatakan bahwa Qian Mo adalah kandidatnya menciptakan mahakarya epik menggunakan emas kuno yang berapi-api untuk benar-benar menjadi seseorang yang begitu muda. Qian Mo pun membenarkan hal itu. Qian Mo pun bertanya apakah Dong Hufei punya saran. Dong Hufei pun bertanya bisa berprestasi seperti itu di usia muda. Siapakah guru Qian Mo? Dan untuk episode sebelumnya, tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.